Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Dolestari, NPM 207006083 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Siliwangi, akan menyampaikan tentang sistem pendukung keputusan klinis untuk mengefisiensi diagnosa penyakit kejiwaan menggunakan metode case-based reasoning. Tahukah kamu, gangguan kejiwaan merupakan penyakit yang berada dalam lapisan masyarakat yang dapat dialami oleh siapa saja dan di mana saja. Di era pandemi ini, gangguan kejiwaan dengan gejala depresi meningkat 4 kali lebih tinggi dan gangguan kejiwaan gejala kecemasan meningkat 3 kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Maka dari itu, kita harus mewaspadai tentang gejala-gejala gangguan kejiwaan dan harus mengetahui apa aja sih jenis-jenis dari gangguan kejiwaan tersebut. Jenis-jenis gangguan kejiwaan, diantaranya gangguan kejiwaan skizotipal, gangguan kejiwaan waham, gangguan kejiwaan disosiatif, gangguan kejiwaan skizofrenia, dan masih banyak lagi gangguan kejiwaan lainnya. Dari keempat gangguan kejiwaan yang telah terlampir di atas, gangguan kejiwaan skizofrenia merupakan gangguan kejiwaan yang dalam proses penyembuhannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena faktanya, 30% pasien penyakit skizofrenia sembuh sebagai orang normal, 30% sembuh dengan kambuhan, dan 40% lainnya sulit atau bahkan tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, dibuatlah diagnosa untuk penyakit gangguan kejiwaan skizofrenia dengan menggunakan metode case-based reasoning. Metode case-based reasoning adalah metode untuk membangun sistem pakar dengan pengambilan keputusan dengan kasus yang baru dengan berdasarkan solusi dari kasus-kasus sebelumnya. Proses pada case-based reasoning diantaranya 1. Retrain, yaitu memperoleh kembali, 2. Reuse, yaitu menggunakan, 3. Revise, yaitu meninjau kembali, yang terakhir yaitu retain, menyimpan. Metode case-based reasoning menggunakan metode Nash-Neighbor dengan rumus yang telah terlampir di atas. Dari rumus tersebut dihasilkan nilai bobot berkisar dari 0 hingga 1. Semakin besar nilai bobot tersebut, maka gejala dari penyakit skizofrenia harus diwaspadai. Untuk mewaspadai gejala-gejala dari penyakit skizofrenia, maka dibuatlah aplikasi untuk diagnosa penyakit kejiwaan skizofrenia dengan melakukan pengumpulan data dari klinik praktek dokter mitra keluarga terkait penyakit skizofrenia, melakukan implementasi menggunakan bahasa pemrograman visual, yaitu bahasa pemrograman visual 6.0, melakukan pengujian dengan menggunakan metode black box text, white box text, dan uji statistik hipotesa means dengan menggunakan pretest maupun protest dengan menghasilkan hasil nilai P sama dengan 0,002 kurang dari 0,05 dari hasil pengujian paired test, sehingga hasil diagnosa tersebut dapat dilakukan untuk diagnosa awal penyakit skizofrenia. Adapun tampilan layar dari aplikasi tersebut yaitu tampilan menu utama. Terdapat menu input data yang berisi from login, from aturan. Di dalam from login berisi pilihan pakar maupun paramedis. Login dengan username, lalu mengisi password. Sedangkan untuk from aturan berisi tentang penyakit, mengisi gejala beserta kodenya, dan mengisi obat beserta kodenya. Di dalam menu input data juga terdapat from basis kasus, from revisi kasus, dan juga from input data pasien. Yang terakhir, dalam menu input data terdapat proses konsultasi berbasis case-based reasoning, terdapat tahap retrieve dan juga tahap reuse. Pada menu selanjutnya yaitu menu output system, terdapat cetak hasil diagnosa, menu tentang aplikasi, dan menu programmer. Adapun beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh para audiens. Yang pertama yaitu cara merealisasikannya ide. Yang kedua yaitu apakah hasil yang akurat. Yang ketiga yaitu apakah penyakit lainnya dapat didiagnosa dengan menggunakan metode case-based reasoning. Untuk cara merealisasikannya ide dengan cara bekerja sama dan berkolaborasi dengan klinik praktek dokter mitra keluarga,
Untuk hasil yang akurat, sebaiknya perlu dilakukan penambahan kriteria yaitu usia, dengan jenis kelamin, faktor keturunan atau genetik, dan masih banyak lagi. Untuk penyakit lainnya, apakah bisa didiagnosa dengan metode case-based reasoning? Dalam penelitian ini hanya mengkhususkan pada penyakit kejiwaan skizofrenia. Jadi, perlu melakukan pencarian basis kasus dan jenis penyakit kejiwaan yang lebih banyak untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam mendiagnosa penyakit kejiwaan lainnya. Sekian pemaparan dari saya mengenai sistem keputusan klinis untuk mengefisiensi diagnosa penyakit kejiwaan menggunakan metode case-based reasoning. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.